Yang terjadi adalah pada waktu kita mau lakukan, fungsi jantungnya tiba-tiba membaik begitu saja. Dan saya tidak bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Saya juga bingung, saya jadi kayak orang bodoh. Saya juga nggak mengerti bagaimana. Tapi saya percaya ini yang disebut mujizat. Halo semuanya, senang bertemu kembali di Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Govandi. Hai. Di sini kita akan mengundang berbagai narasumber dari berbagai profesi untuk men-sharingkan kehidupan mereka, bagaimana Tuhan itu terlibat di dalam setiap pekerjaan. Oke? Nah, sebelum ke narasumber, kita akan dengarkan rema firman dari Govandi. Ya, jadi pas juga kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan ya, karena narasumber yang dihadirkan adalah seorang dokter. Ya. Saya tertarik untuk kita belajar dari apa yang ada di dalam Alkitab tentang seorang dokter atau seorang tabib yang pada waktu itu namanya tabib gitu ya, yang namanya Lukas. Dan Lukas ini adalah seorang dokter atau seorang tabib yang cinta Tuhan. Dan di sini bahkan Paulus memberikan banyak apresiasi kepada dokter atau tabib yang namanya Lukas ini. Misalnya di Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Dan Lukas ini uniknya adalah seseorang yang asing. Dia bukan orang Yahudi, tapi Tuhan juga berikan kesempatan untuk Lukas ini untuk menjadi seorang penulis kitab Injil ya. Jadi dari 4 ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya Lukas ini yang itu. Karena waktu itu juga Lukasnya adalah orang non-Yahudi dan belum bersunat. Dibedakan dari teman-teman yang bersunat yang lain. Gitu. Dan Lukas ini karena ketertarikan dan memang bidangnya ya di bidang medis, itu adalah alasan mengapa Injil Lukas ini memberikan profil, memberikan catatan yang sangat tinggi dan detail pada tindakan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Dan di sini Paulus juga memberikan apresiasi secara khusus, misalnya di Filemon 1 ayat 24 gitu ya, dari Markus, Aristarchus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Gitu. Dan di sini juga ternyata Lukas ini tidak hanya menjadi teman sekerja bagi Rasul Paulus, tetapi di 2 Timotius 4 ayat 11 juga dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi Lukas ini menemani Rasul Paulus dalam perjalanan ke Yerusalem, juga nanti ke Roma sebelum Paulus nanti dieksekusi mati di sana. Dan Lukas ini menemani selama pemenjaraannya sampai selanjutnya begitu. Jadi para ahli ini juga sangat-sangat tertarik untuk mempelajari dokter atau tabib Lukas ini, karena Lukas ini mempunyai penguasaan bahasa yang luar biasa. Jadi misalnya kita lihat di Lukas 1 gitu ya, 1 sampai 4, Lukas itu menulis dengan bahasa Yunani yang klasik gitu ya, yang sangat-sangat terpelajar. Tapi nanti begitu Lukas pasal 5 sampai pasal yang kedua, Lukas 1 ayat 5 sampai yang pasal yang kedua, itu cara bahasanya berubah untuk menjadi cara bahasa seperti orang Yahudi. Seperti itu. Jadi Lukas ini sangat-sangat pandai untuk menguasai bahasa. Dia juga akrab dengan berlayar gitu ya, melaut, dan memiliki kecintaan khusus untuk merekam detail-detail geografis tertentu. Terlihat dari tulisannya waktu di kitab Lukas dan kitab kisah para rasul. Jadi Lukas ini seorang penulis yang terdidik, jeli dan cermat. Seperti itu. Jadi kita ini bisa belajar banyak dari teladan Lukas ini. Dia dokter yang balance, gitu. Dia ilmunya juga tinggi, dia juga passionnya ke bidang medisnya juga luar biasa. Dia sangat cinta Tuhan, dia mau bayar harga untuk pelayanan, dia menjadi saksi untuk Tuhan Yesus dan terbuka untuk mujizatnya Tuhan dan kegerakan Roh Kudus, dan mencatatnya semua dengan sangat teratur, logis dan sistematis. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang ada di sini yang sekarang juga mungkin ada di bidang-bidang yang sangat eksak, sangat-sangat perlu dengan fakta, data dan sebagainya, gitu ya. Kita ini sebenarnya juga Tuhan berikan kesempatan bisa mencintai Tuhan loh, lewat apa yang menjadi profesi kita, apa yang menjadi apa yang kita geluti selama ini. Dan dengan itu kita bisa share juga untuk bagaimana kabar baik dari Tuhan melalui bidang-bidang yang kita geluti ini, dan Tuhan bisa pakai bidang yang kita geluti ini secara luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih bergumul dalam bidang pekerjaannya, Tuhan bisa pakai kita secara luar biasa, dan kita bisa sangat-sangat dalam, sangat-sangat jeli, sangat-sangat cermat seperti Tuhan juga bisa memakai Lukas. Saya berdoa untuk kita semua, jangan pernah sedih atau depresi atau stres gitu ya dengan tekanan pekerjaan kita. Tapi yang bisa kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan selama ini, Tuhan juga bisa pakai kita untuk sangat-sangat terdidik, sangat ahli dalam pekerjaan kita, dan Tuhan juga bisa pakai kita
untuk menjadi alat, menjadi saksi untuk Tuhan Yesus dan kegerakan dari Roh Kudus. Ya, pas sekali narasumber kita yang kali ini Yes. Lukas masa kini ya. Oh, Yes. Silakan memperkenalkan diri, Dok. Yang mana? Ya, perkenalkan saya Gunawan. Saya seorang dokter jantung dan saya juga mengambil pelayanan di sini. Kebetulan ada First Aid Ministry dan saya seorang JG leader. Oh. Wah, suaranya itu udah adem ya. Ini pastinya langsung tenang dulu. Langsung aja Pak Dokter ya. Jadi gimana caranya? Kadang-kadang ada hal-hal yang seakan-akan saya bilang ya, bertentangan bahwa seorang dokter itu harus eksak, harus semuanya tergantung dalam fakta dan data medis begitu ya. Sedangkan seringkali mungkin Pak Dokter juga bisa share kan, sebelum ini kan kita juga udah ngobrol juga bahwa ternyata ada hal-hal tertentu yang ada mujizat-mujizat Tuhan dalam pekerjaan gitu ya, khususnya dalam profesi yang dilakukan oleh Pak Dokter Gunawan. Jadi memang dari dulu saya juga seperti itu kok, memahami atau mendengar mujizat, masa sih gitu, masa bisa sih. Kita selalu merasionalkan dan ini memang suatu apa ya, kita dididik seperti itu. Kita harus skeptis istilahnya terhadap segala sesuatu. Apakah mungkin bisa terjadi begitu? Apakah kita dapat penjelasannya bagaimana? Terus bagaimana patofisiologinya kita bilangnya? Terus apakah mungkin bisa berubah tiba-tiba dari yang baik pun bisa jadi jelek atau jelek tiba-tiba jadi membaik gitu. Yaitu tapi kita belajar di dalam khususnya saya sih banyak belajar di dalam CG. Bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana mujizat itu terjadi. Memahami mujizat itu tidak bisa sekedar dengan logika. Itu banyak hal-hal yang memang Tuhan turut campur dalam kehidupan kita. Tuhan itu tetap bagaimanapun berdaulat atas hidup kita, atas penyakit, atas bahkan atas kehidupan saya sendiri. Itu Tuhan berdaulat. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saya itu nggak bisa dilogika. Hanya dengan gitu berubah hati itu bisa. Itu benar-benar menyenangkan gitu. Betul-betul kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja bersama-sama dengan saya, itu suatu kasih karunia yang besar gitu. Jadi ada hal-hal yang memang sampai hari ini saya tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi, mujizat-mujizat. Hal-hal yang saya anggap dulu bukan mujizat, saya tidak mengerti. Sekarang saya menerima, oh ini mujizat Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa. Tapi saya percaya bahwa ada hal-hal seperti ini itu memang disediakan Tuhan, ada maksud tertentu. Dan kita harus menangkap itu. Jadi pernah satu pasien datang ke saya dengan suatu kondisi yang kita sebut end stage heart disease atau heart failure. Fungsi jantungnya sudah betul-betul mengenaskan gitu ya. Mengenaskan itu artinya kalau bahasa medisnya, mungkin kalau di dalam kedokteran, di dalam bahasa penyakit jantung ini sudah gagal jantung stadium akhir gitu ya. Fungsi jantungnya tinggal 20%. Pasiennya juga kondisinya berat, ngos-ngosan. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan secara medis, kasih obat, kasih penanganan device, ditanamkan sesuatu di dalam jantungnya. Ya itu secara literatur memang empirisnya ada yang membaik, ada yang tidak gitu. Nah, tetap kita kan sebagai dokter, sebagai para medis, kita harus mengusahakan, mengejar. Intinya adalah basicnya kita memperpanjang harapan hidup pasien tersebut. Kita rencanakan, kita lakukan, kita screening apa. Dan kebetulan orang ini adalah orang yang cinta Tuhan gitu, orang yang mengandalkan hidupnya itu di dalam Tuhan. Artinya dia tidak hidup dalam kesakitannya, tidak depresi, tapi terus melayani Tuhan gitu. Dan dia berdoa gitu. Sudah disiapkan, diplanningkan ketemu saya bulan Maret, bulan Mei kita mau lakukan. Selama bulan April kita lakukan beberapa screening, pasien juga masuk rumah sakit untuk screening. Jadi sebelum melakukan tindakan itu harus di screening dulu, apakah layak atau tidak. Oke, layak, semua clear, kita lakukan. Biasanya kemungkinan adalah kita sebutnya responder. Responder ini yang membaik kalau dikasih pengobatan itu. Yang terjadi adalah pada waktu kita mau lakukan, fungsi jantungnya tiba-tiba membaik begitu saja. Dan saya tidak bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Saya juga bingung, saya jadi kayak orang bodoh. Saya juga nggak mengerti bagaimana. Tapi saya percaya ini
yang disebut mujizat. Kebetulan saya sudah ber-CG, saya sudah berkomunitas, saya belajar memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan sejak saat itu saya yakin, oh orang ini sembuh. Dan betul, berikutnya setiap bulan itu akan kontrol terus fungsi jantungnya yang sebetulnya segede gaban ini. Mengecil, sampai normal. Hari ini pun dia sudah beraktivitas biasa, sudah normal, sehat total, tidak ada bedanya. Gitu. Jadi ya, ini yang saya suatu kayak suatu simbol yang Tuhan buat. Ini loh aku bekerja di dalam profesimu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kehidupan orang-orang untuk mendatangkan kebaikan buat dia. Bukan hanya fisiknya yang sembuh, tapi hatinya sembuh juga. Itu yang saya tangkap gitu. Kalau sekarang saya bekerja juga, saya rindu melihat mujizat-mujizat itu terjadi. Saya rindu kalau ada pasien yang butuh didoakan, saya datang, saya doakan. Karena bagaimanapun bukan kesembuhan fisik yang utama seperti Ko Philip sampaikan, bukan kesembuhan jasmani yang utama, tapi hati dulu. Karena ujung-ujungnya adalah kita kembali kepada Tuhan dan kita meninggalkan tubuh jasmani ini. Bagaimanapun sampai ujung akhir kita juga akan sakit, meninggal juga akan sakit gitu. Bukan karena sakit itu yang ini buat kita, bukan karena sehat secara jasmani yang menyelamatkan kita, tapi sehat ini yang menyelamatkan kita. Dok, penasaran nih, tadi kan cerita nih, wah saya dulu orang juga yang nggak percaya mujizat, skeptis dan lain sebagainya. Pengen tahu dokter nih dulu nih orangnya seperti apa, ya kan? Terus what happened sampai sekarang jadi dokter yang seperti ini gitu. Boleh di-sharingkan? Iya, pengen tahu ini gitu loh. Jangan bagusnya doang kan, Ko? Ya, jadi ya pengalaman hidup saya juga belajar. Kebetulan saya dapat kesempatan, Tuhan kasih kesempatan saya bisa belajar menjadi dokter spesialis jantung. Dan ini membawa saya terus, karena yang tadi saya bilang budaya itu membawa budaya pendidikan bahwa kita skeptis. Kita makin waktu itu saya jauh dari Tuhan, semakin jauh karena sistem yang terjadi adalah kita bersama-sama dalam sistem itu ada kompromi-kompromi yang saya nggak bisa sebutkan di sini, tapi yang menekan hati nurani saya lama-lama makin padam, hati nurani itu makin padam. Kita menganggap pasien ini sebagai objek, bukan seorang subjek gitu. Jadi ya itu kesalahan ya. Akhirnya saya menyadari satu titik saya gagal gitu. Saya gagal dan saya menyadari bahwa saya terlalu mengandalkan logika. Saya terlalu mengandalkan cara berpikir saya sendiri, kepandaian saya sendiri, dan saya menyadari di situ bahwa dan Tuhan kasih sesuatu yang indah gitu. Pada saat saya mau berbalik, Tuhan langsung cover gitu dengan ya Roh Kudus kayak memeluk saya gitu memang. Oh ya, saya menangis dan luar biasa. Itu Tuhan menjamah saya dan saya berubah waktu saat itu. Saya nggak sampai hari ini ya saya terus mau melayani Tuhan. Saya mau untuk mengedepankan. Jadi di dalam profesi saya juga bukan, ya saya ada pasien ya, enggak seperti itu. Saya sudah seperti itu. Saya tetap saya belajar berhikmat untuk mengatur segala sesuatunya dan saya tidak mengejar karir itu sebagai salah satu yang saya harus yang terbaik gitu. Enggak, saya tetap Tuhan yang tuntun aja. Selama saya bisa masih melayani itu kasih karunia. Itu aja, sambil melayani, sambil bekerja. Itu lebih bersuka cita. Hari ini saya tertawa terus. Kelihatan gitu ya. Dari bentuk tubuhnya juga kelihatan. Soalnya kenal udah lama nih kok sama Dokter Gun ini. Jadi kayak kelihatan tambah lama tambah bahagia gitu. Saya juga. Kita saling belajar. Betul. Dulu nih masih inget sharingnya Dokter Gun tuh loh, itu bagus banget loh Dok, yang tentang bagaimana dokter mengorbankan waktu kan harusnya jam praktek tuh waktu CG gitu ya. Itu boleh di-sharingkan nggak? Itu karena itu memberkati saya sekali gitu loh. Karena memang jujur kalau kita tuh ngeliat dokter ya pasti wah repot apa sampai kerja jam kerjanya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau sekarang itu ngeliat ada dokter yang melayani nggak cuma di pelayanan secara di gereja, juga sampai di pengembalaan sebagai connect group leader, itu menurut saya tuh luar biasa sekali gitu loh. Itu boleh di-sharingkan Dok? Ya sebenarnya saya juga melihat banyak orang-orang bukan hanya dokter ya, tapi banyak teman-teman juga kan ada yang lawyer, ada yang pekerjaannya bisnismen, mungkin
bukan dia yang memiliki perusahaan, tapi dia juga seorang profesional. Apa bedanya dengan saya gitu? Tapi dia juga bisa melakukan bagiannya dengan terbaik untuk Tuhan gitu. Ya waktu awal-awal itu saya memang ya mengambil langkah iman sih, itu bagi saya kata-katanya mungkin mengambil langkah iman. Saya korbankan satu karena waktu itu saya sempat bergumul sama istri saya karena jam yang kosong hanya hari Jumat malam gitu. Jumat malam adalah CGAOG. Waduh, AOG itu Army of God ya, gue. Masa kita mau CGAOG? Oh, ya akhirnya saya ambil sepakat sama istri saya. Ya udah, kita lepas yang ini. Saya ambil untuk waktu khusus memang Selasa sore untuk kita sudah nggak praktek, sudah nggak menerima pasien. Ya pernah ya kita kita ngambil langkah iman di situ. Pada waktu itu saya masih baru ya, masih baru dan banyak serangan gitu, bukan serangan sih karena mereka orang tua atau di pihak-pihak yang dekat mengingatkan gitu beberapa hal. Di dokter kan kamu harus gini-gini karena sudah jadi suatu kebudayaan juga bahwa dokter memang awal-awal harus itu ya totalitas gitu loh karena nama gitu, branding gitu ya. Saya enggak lah, promosi dari Tuhan gitu ya. Wow. Istri saya dapat kasih ke saya Matius 6 ayat 33. Ya saya terima walaupun saya masih belum mengalaminya. Istrinya luar biasa sekali. Tapi itu gunanya istri kan saling Harusnya diajak ya, mengingatkan. Harusnya diajak ini. Itu sampai sekarang merema ya dan wah ya betul terjadi juga janji Tuhan itu. Ya saya bersyukur sih kayak saya mengambil langkah iman pada waktu itu. Walaupun di awal-awal juga ada tantangan, lagi cek, dok, saya mau ke sana, tolong praktek gitu, nggak bisa, ya cari dokter lain aja. Kan bukan emergency, kecuali emergency sekali ya saya harus cari ke rumah sakit. Tapi kalau bukan emergency hanya untuk periksa-periksa, cari dokter lain aja. Nggak apa-apa, kita harus lepaskan kadang-kadang yang kita anggap berkat kita lepaskan. Nggak apa-apa kan, ke orang lain juga berkatnya. bagi-bagi berkat tuh. Luar biasa yang dokter satu ini. Dok, kalau misalnya di dalam profesi sendiri ya tentunya setelah berubah gini ya, hatinya udah kenal hatinya Tuhan dan lain sebagainya, itu yang membedakan dok di dalam profesi ya. Tadi kan sempat bilang kayak pasien tuh jadi objek tadi ya. Nah, kira-kira perubahan apa sih setelah dokternya kenal Tuhan lebih lagi di dalam profesi itu apa yang berubah kira-kira? Ya yang paling saya rasakan untuk saya sih ya, untuk saya sendiri, saya nggak stres sih, bahwa saya hanya melakukan yang terbaik aja. Jadi saya pada waktu saya berhasil saya nggak sombong, bukan saya besar kepala. Ini karena memang karya Tuhan. Ini waktumu sembuh, ini waktunya saya kembalikan kemuliaannya buat Tuhan bukan untuk saya gitu. Kadang-kadang ya ada hal-hal yang bisa membuat kita jadi merasa oh ini karena saya apa enggak, karena pada waktu pasien juga memburuk kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri ya kita nanti akan tertekan, kita ikut stres gitu, otomatis ya kita bisa hidup dengan menyalahkan diri sendiri kadang-kadang ya, merasa oh aku bersalah gitu, walaupun itu kadang-kadang masih muncul. Tapi kalau kita selalu mengandalkan Roh Kudus, kita tetap percaya bahwa kedaulatan Tuhan ada di dalam hidup kita, berjalan bersama Roh Kudus, artinya ya kayak kita juga harus membangun hubungan dengan Tuhan, nggak bisa ngaku-ngaku aja, tapi memang setiap hari kita juga bangun hubungan sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu kasih penglihatan saat teduh gitu, pasien ini gini gitu. Nah, itu sesuatu yang membantu gitu. Kadang-kadang sebelum saya bertemu pasien itu saya diperlihatkan sesuatu gitu yang oh nanti ini loh obatnya gitu. Walaupun ya hal-hal kayak gitu itu nyata. Asal kita ya bangun. Saat teduh mungkin agak kendor, saya juga mengetahuinya dari gitu. Saya agak kendor, sibuk. Itu kayak gitu jadi suram gitu kan. Ada berawan nggak kelihatan gitu. Kita bangun terus kan. Jadi lebih enak, gitu, lebih efektif, lebih efisien dalam memakai waktu jadinya. Gitu. Yang membedakan yaitu saya nggak stres saat mengerjakan pasien karena saya tahu berdaulat, pasien sembuh ataupun pasien memburuk itu atas izin Tuhan gitu. Saya hanya mengambil kesempatan, saya dikasih kesempatan pada saat pasien mengalami ini, ayo ini jiwanya harus diselamatkan gitu. Wah, kita belajar itu privilege, privilege buat kita sih.
terkadang ada beberapa orang yang menganggap kerjaan itu udah sampai jadi pressure, lalu udah nggak enjoy lagi gitu ya. Semoga yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa menyegarkan kita ya, bahwa ternyata kita nggak lihat, kadang-kadang kan ya seperti tadi ya, sebagai pasien, sebagai objek. Kadang-kadang kita menganggap pekerjaan kita juga sebagai objek rutinitas yang nggak ada maknanya gitu. Semoga kali ini benar-benar kita bisa disadarkan. Gitu. Betul banget. Ya, kita sangat diberkati ya betul dengan banget. pembicaraan kita pada hari ini gitu ya. Pak Dokter minta tolong deh, mungkin kita bisa Pak Dokter bisa mendoakan untuk teman-teman yang sekarang ini mungkin belum menemukan makna dalam pekerjaannya gitu ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini pada hari ini lah ya. Ini kan di platform yang tidak tergantung waktu gitu ya. Jadi semoga bisa memberikan satu pewahyuan baru bagi teman-teman yang sekarang juga udah mulai mempertanyakan, nih saya bekerja di sini kadang-kadang tujuannya apa belum bisa menemukan Tuhan dalam pekerjaannya begitu. Baik. Oke, kita doa ya. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat sharing-sharing pada kesempatan ini. Kami percaya Tuhan, setiap sharing semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami berdoa buat setiap teman-teman yang bekerja dalam profesi. Kau yang tuntun mereka satu persatu Tuhan, masuk dalam tanah Kanaan-Mu Tuhan, melihat bagaimana indahnya perjanjian-Mu Tuhan, indahnya berjalan dan ringannya memakai kuk yang sudah Engkau sediakan Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap dari mereka menemukan apa yang menjadi panggilan tertinggi mereka Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Engkau yang beri kekuatan mereka Tuhan, beri hati yang mau untuk dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, dan mengandalkan Engkau dalam segala hal, mengandalkan Roh Kudus, berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ujung-ujungnya adalah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam pekerjaan, dalam profesi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami satu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Dr. Kun. Sama-sama Ko Fandi. Oke, semuanya ingat ya, kerja bersama dengan Tuhan itu stress free nih kayak Dr. Gun ya. Jadi kalau masih ada yang stres, ayo libatkan Tuhan lebih lagi. Percaya kok Roh Kudus tuh benar-benar bisa bekerja dengan nyata di dalam setiap pekerjaan kita. Oke, sampai di sini dulu episode kali yang ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Supaya nggak ketinggalan, like, subscribe, dan komen ya di YouTube ini. Thank you. God bless.